Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sobat Oke, langsung saja kita dengarkan cerita kali ini yang berjudul Misteri Angker Danau Gawir. Kutukan keluarga Tanumi Harja Danau Gawir, sebuah danau indah yang terletak di perbatasan Tangerang Selatan. Dulunya adalah tempat peristirahatan favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Airnya yang jernih, pemandangan yang menenangkan, dan udara yang segar membuat banyak orang betah berlama-lama di sana. Namun, di balik keindahannya, Danau Gawir menyimpan sebuah misteri kelam yang membuat bulu kuduk merinding. Konon, danau itu dulunya adalah sebuah perkebunan teh milik keluarga Tanumi Harja, sebuah keluarga kaya raya dan berpengaruh di Tangerang. Keluarga Tanumi Harja dikenal karena kekayaannya, tetapi juga dikenal karena kesombongan dan kekejamannya. Mereka sering memperlakukan para pekerja perkebunan dengan tidak manusiawi. Pada tahun 1930-an terjadi sebuah peristiwa tragis yang mengubah segalanya. Seorang gadis muda bernama Ratri, putri bungsu keluarga Tanumi Harja, jatuh cinta kepada seorang pekerja perkebunan bernama Surya. Hubungan mereka ditentang keras oleh keluarga Tanumi Harja. Mereka tidak ingin Ratri menikah dengan seorang pekerja perkebunan yang miskin dan tidak sederajat dengan mereka. Keluarga Tanumi Harja berusaha memisahkan Ratri dan Surya. Mereka mengurung Ratri di dalam rumah dan melarangnya bertemu dengan Surya. Namun, Ratri dan Surya tetap nekat bertemu secara diam-diam. Suatu malam, keluarga Tanumi Harja memergoki Ratri dan Surya sedang berduaan di tepi danau. Mereka sangat marah dan langsung menangkap Surya. Surya dibawa ke tengah danau dan dibunuh secara keji. Tubuhnya dibuang ke dalam danau. Ratri sangat terpukul dengan kematian Surya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kekasihnya telah dibunuh oleh keluarganya sendiri. Ratri memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menceburkan diri ke dalam danau. Sebelum meninggal, Ratri mengutuk keluarga Tanumi Harja. Ia bersumpah bahwa arwahnya akan terus menghantui keluarga Tanumi Harja dan membuat mereka menderita seumur hidup. Sejak kematian Ratri dan Surya, Danau Gawir menjadi angker. Warga sekitar sering mendengar suara tangisan dari dalam danau. Tak jarang, mereka melihat penampakan Ratri dan Surya berdiri di tepi danau pada malam hari. Konon, arwah Ratri dan Surya tidak tenang karena kematian mereka yang tragis. Bertahun-tahun berlalu, keluarga Tanumi Harja terus mengalami kemalangan. Mereka kehilangan kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan. Banyak anggota keluarga Tanumi Harja yang meninggal dunia secara misterius. Warga sekitar percaya bahwa kemalangan itu adalah akibat dari kutukan Ratri. Pada tahun 2000-an, keluarga Tanumi Harja memutuskan untuk menjual perkebunan teh mereka kepada seorang pengusaha bernama Handoko. Handoko berencana untuk membangun sebuah resort mewah di sekitar Danau Gawir. Ia tidak percaya dengan legenda tentang kutukan Ratri. Handoko mulai membangun resortnya. Ia menebang pohon-pohon di sekitar danau dan menggali tanah untuk membangun fondasi bangunan. Namun, selama proses pembangunan, terjadi banyak kejadian aneh. Para pekerja sering mengalami kecelakaan kerja. Alat-alat berat sering rusak secara tiba-tiba. Bahkan, ada beberapa pekerja yang meninggal dunia secara misterius. Handoko mulai merasa tidak nyaman. Ia mulai percaya dengan legenda tentang kutukan Ratri. Ia memutuskan untuk memanggil seorang paranormal untuk membantu mengusir arwah Ratri dan Surya. Paranormal itu datang ke Danau Gawir dan melakukan ritual untuk mengusir arwah Ratri dan Surya. Paranormal itu mengatakan bahwa arwah Ratri dan Surya sangat marah karena Handoko telah merusak tempat tinggal mereka. Paranormal itu menyarankan Handoko untuk menghentikan pembangunan resortnya dan meminta maaf kepada arwah Ratri dan Surya. Handoko menolak saran paranormal itu. Ia tidak mau menghentikan pembangunan resortnya karena ia sudah mengeluarkan banyak uang. Ia juga tidak percaya bahwa arwah Ratri dan Surya bisa mengganggu dirinya. Handoko melanjutkan pembangunan resortnya. Namun, semakin lama, kejadian aneh semakin sering terjadi.
Para pekerja semakin ketakutan dan banyak yang mengundurkan diri. Handoko mulai mengalami kerugian besar. Suatu malam, Handoko sedang berada di Danau Gawir untuk mengawasi pembangunan resortnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan dari dalam danau. Ia melihat penampakan Ratri dan Surya berdiri di tepi danau. Ratri dan Surya menatap Handoko dengan tatapan marah. Handoko sangat ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun, ia terpeleset dan jatuh ke dalam danau. Handoko tidak bisa berenang dan ia tenggelam ke dalam danau. Keesokan harinya, tubuh Handoko ditemukan mengambang di tengah danau. Warga sekitar percaya bahwa Handoko telah menjadi korban kutukan Ratri. Sejak kematian Handoko, pembangunan resort di Danau Gawir dihentikan. Danau Gawir kembali menjadi tempat yang angker dan dihindari oleh banyak orang. Warga sekitar percaya bahwa kutukan Ratri akan terus menghantui siapa saja yang berani mengganggu ketenangan Danau Gawir. Sekian cerita kali ini, semoga bisa menemani waktu luang kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.